One, two, three, come on. Tapi semua poin yang kita katakan ini penting. Di sini Lembaga Warkop DKI mengimbau untuk berkreasi dengan menghormati hak kekayaan intelektual dan tata krama. Beberapa waktu belakangan, masyarakat disuguhkan dengan tontonan di mana terdapat 3 orang yang berwajah mirip dengan personil Warkop DKI, yaitu almarhum Dono, almarhum Kasino, dan Indro, di mana mereka telah memerankan karakter Dono, Kasino, Indro, serta menamakan diri mereka sebagai Warkopi. Warkopi telah membuat beberapa film pendek di media YouTube ataupun Instagram, serta telah beberapa kali muncul di TV nasional dengan menggunakan nama Dono, Kasino, Indro. Menurut kami, penggunaan nama Warkopi bukan tanpa tujuan, tapi nama tersebut dibuat mirip dengan nama Warkop DKI. Lembaga Warkop DKI menghargai dan mengapresiasi setiap kreativitas dan karya anak bangsa. Akan tetapi patut disayangkan, Warkopi dalam bacanya sama sekali belum memperoleh atau meminta izin dari Lembaga Warkop DKI, keluarga Warkop DKI, dan Indro Warkop sebagai personil yang masih hidup. Padahal, Lembaga Warkop DKI adalah pemegang hak eksklusif yang sah atas nama merek Warung Kopi Dono Kasino Indro atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Warkop DKI. Serta secara etika adalah layak dan tidak berlebihan apabila Warkopi dapat meminta izin terlebih dahulu guna mencegah terlukanya hati keluarga personil Warkop DKI dan Indro Warkop atas tayangan yang dipertontonkan Warkopi. Lembaga Warkop DKI sangat menyayangkan tindakan Warkopi beserta dengan manajemen yang menaunginya. Terlebih, tindakan dari Warkopi juga telah mengakibatkan Lembaga Warkop DKI dirugikan akibat mendapat pertanyaan dan keberatan dari PT Falcon sebagai pihak yang memiliki perjanjian eksklusif dengan Lembaga Warkop DKI, di mana PT Falcon telah diberikan hak untuk menggunakan termasuk juga hak komersial dari Warkop DKI. PT Falcon meminta kepada Lembaga Warkop DKI agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan, mengingat adanya agenda produksi film-film layar lebar serta series berikutnya dari Warkop DKI. Sebagai tambahan informasi, pada tanggal 10 September, Lembaga Warkop DKI sebenarnya telah menerima email dan surat dari manajemen Warkopi untuk bertemu muka guna meminta pandangan dan saran terkait muncul figur-figur yang mirip dengan personil Warkop DKI di stasiun TV swasta. Akan tetapi, patut disayangkan, Warkopi sudah tampil dahulu di media, baru berkirim surat kepada Lembaga Warkop DKI. Dengan semangat untuk mendukung kreativitas anak bangsa, Lembaga Warkop DKI telah membalas surat dari manajemen Warkopi, serta meminta informasi terkait beberapa hal seperti apakah sebelumnya telah ada tayangan kepada publik, termasuk di stasiun TV mana saja, serta harapan konkret manajemen Warkopi atas pertemuan yang mereka usulkan. Dalam surat tanggapan, Lembaga Warkop DKI juga meminta agar Warkopi menghentikan dulu kegiatan mereka sampai diskusi selesai. Atas surat tanggapan yang dikirimkan, Lembaga Warkop DKI tidak memperoleh tanggapan yang kooperatif dan positif dari manajemen Warkopi. Kejadian ini sangat disayangkan dan tidak mencerminkan penghargaan tertinggi atas hak kekayaan intelektual serta penghargaan kepada keluarga personil Warkop DKI. Sehingga Lembaga Warkop DKI memandang perlu untuk mengimbau dan meminta kepada Warkopi beserta dengan manajemen yang menaunginya agar dalam waktu 1 minggu sejak tanggal press release ini untuk menghentikan semua kegiatan komersil dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro, termasuk penggunaan nama almarhum Dono, almarhum Kasino, dan Indro. Selain itu, kepada masyarakat umum, termasuk di dalamnya stasiun TV yang telah menayangkan Warkopi, juga tidak berlebihan untuk meminta agar sementara tidak menyebarkan tayangan-tayangan serupa ataupun menurunkan materi yang sudah menayangkan Warkopi. Mengingat saat ini banyak sekali ditemukan oleh Lembaga Warkop DKI tayangan yang semakin memberikan informasi yang keliru,
Termasuk di dalamnya Pak Indro dinyatakan mendukung tayangan yang memunculkan warkopi dan lain sebagainya. Pada akhirnya, inisiatif dari Lembaga Warkop DKI pada kesempatan ini jangan ditafsirkan sebagai suatu bentuk pembatasan atas karya anak bangsa. Sebagaimana telah disampaikan, Lembaga Warkop DKI sangat menghargai dan mengapresiasi setiap kreativitas dan karya anak bangsa. Akan tetapi, Lembaga Warkop DKI sangat berkeberatan apabila jerih payah Dono, Kasino, dan Indro selama 48 tahun dengan mudahnya ditiru dan dikomersilkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Lembaga Warkop DKI serta keluarga personil Warkop DKI. Perjuangan ketiga ayah kami sampai ke puncak karir tidak dilalui secara instan. Bahkan sampai saat ini, salah satu ayah kami, Indro Warkop, dengan dedikasinya masih berjuang mengibarkan bendera Warkop DKI. Ia menganggap Warkop bukan sekedar klub lawak, melainkan sebuah keluarga yang dicintainya. Sebagai personel terakhir Warkop yang masih hidup, ia memegang amanah besar untuk menjaga nama baik Warkop DKI. Bahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Warkop DKI, ia selalu melibatkan dan meminta izin kepada keluarga personel Warkop DKI yang telah meninggal dunia. Karena bagi Indro, Dono dan Kasino ialah sosok yang disayanginya. Indro Warkop menghormati etika dan tata krama dalam berkesenian dan berkarya. Sebab ia tidak hanya sebatas mencari uang, tetapi keberkahan untuk keluarganya. Sebagai penutup, kami merasa seluruh warga negara Indonesia yang bertanggung jawab sudah sepatutnya menghormati hak kekayaan intelektual yang jelas dilindungi secara hukum, serta budaya masyarakat Indonesia yang sangat mengedepankan tata krama. Saya rasa demikian paparan dari Lembaga Warkop DKI. Terima kasih.